Bapak, bagaimana perasaannya atas meninggalnya sahabat karib Bapak, Pak almarhum Didi Kempot ini tadi pagi? Ya, saya sangat terkejut dan sulit saya ungkapkan dalam kata-kata ya. Karena Didi Kempot itu adalah teman dan sahabat saya dari tahun 80-an. Ketika waktu itu beliau itu di Jakarta ngamen masih pakai celana pendek. Saya jualan rokok asongan digendong itu, kemudian kita bergabung di Bundaran Selipi Jakarta tahun itu. Kemudian beberapa tahun saya bergaul dengan beliau. Kadang-kadang ibaratnya nasi sepiring berdua, terasa senasib seperjuangan waktu itu. Kemudian lama dia meninggalkan Indonesia ke Suriname. Terus waktu itu luar biasa, perasaan sangat rindu dan kemana mau mencari. Tiba-tiba tahun 2008 saya itu pas makan di soto Betawi di Selipi itu sama istri saya. Kemudian datanglah Didi Kempot itu untuk makan di warung itu juga. Warung itu bersejarah karena tahun 80-an itu kalau pas punya uang, saya sama beliau itu sekali-sekali, kadang-kadang sebulan sekali atau 2 bulan sekali makan soto di situ. Kemudian dari tahun 2008 sampai terakhir itu kemarin pertengahan bulan Februari 2020, saya masih bersama beliau dan keluarga ketika beliau tampil di Candi Prambanan. Itu yang terakhir saya bersama beliau. Sebelum itu tanggal 4 Februari 2020 di Hotel De Alana Jogja sana itu dekat Hotel Hyatt itu, saya itu sempat rapat dengan beliau dalam waktu kurang lebih 1 jam untuk membahas hidup ke depan dan sepakat membuat satu yayasan. Waktu itu sepakat namanya Yayasan Sobat Ambyar. Kemudian saya menuliskan dalam satu kertas kecil, bunyinya rencana Yayasan Persaudaraan Sobat Ambyar, tanggal 4 Februari 2008 sekitar jam 8:30 malam. Kemudian kertas ini diminta beliau atau saya serahkan pada beliau dan ditulisi dengan tulisan tangan beliau. Bunyinya, Pak Kardi tolong buat konsep bikin akte notaris ini. Dan ini semua KTP, fotokopi KTP beliau, fotokopi istrinya, fotokopi saya, anak saya, dan teman untuk jadi pengurus yayasan itu sudah kami serahkan kepada staf notaris Pak Irianto, Lautara Bandara di Sucipto itu. Rencananya pada pertengahan Maret itu kita tanda tangani bersama, kemudian akan melakukan kegiatan sosial kemanusiaan. Tetapi belum sampai kesampaian, datang wabah COVID-19 ini sehingga tertunda. Yang pada akhirnya ini tidak akan terlaksana karena
beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai teman sahabat seperjuangan sejak bujangan tahun 80-an, saya hanya bisa sedih tapi juga berdoa mudah-mudahan arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni dan keluarga yang ditinggalkan tabah. Dan insya Allah dalam beberapa menit lagi saya akan berangkat untuk takziah ke Solo. Itu Didi Kempot adalah sosok orang yang tidak pernah membuat jengkel orang lain, tidak pernah membuat sakit hati. Saya berteman dengan dia sudah 40-an tahun. Hanya diselingi ketika dia pergi ke Suriname, tak pisah. Tapi setelah itu, dan ke rumah saya ini, di tempat tinggal saya ini, selama saya tinggal di sini dari tahun 2008, mungkin sudah lebih dari 30 kali beliau ke sini. Jadi ke sini dalam arti silaturahim, dan ke sini dalam arti juga menghibur, ke sini dalam arti mampir ketika beliau ada job di Jogja. Dan satu hal yang sangat saya ingat itu adalah orang itu tidak pernah membuat sakit hati kepada siapapun seingat saya. Betul-betul saya merasa kehilangan sahabat yang sejati. Mungkin tidak banyak orang yang tahu tentang bagaimana hubungan saya dengan beliau selama 40 tahun itu. Itu aja yang sementara dapat saya sampaikan. Jadi yayasan yang kami programkan, kami gagas bersama, kemungkinan besar ya gagal karena beliau selaku pembina dalam posisi itu rencananya. Ya, insya Allah Mas Didi selamat jalan, dan mudah-mudahan surgalah balasanmu, dan keluarga yang engkau tinggalkan mudah-mudahan diberi ketabahan dan melanjutkan cita-cita dan perjuanganmu. Oke ya Mas Didi ya. Terima kasih.